Perhatikan Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Tentunya ini menjadi satu kesatuan dengan pasal-pasal sebelumnya. Secara khusus beberapa perikop di dalam pasal 9 ini merupakan satu kesatuan dengan pembacaan yang kita baca tadi. Perhatikan di dalam pasal 9, bahkan mulai di dalam pasal yang ke-8, di sana ada banyak hal besar yang Tuhan lakukan. Di pasal 8 Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, lalu dia menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, kemudian dia menyembuhkan mertua Petrus yang sakit dan orang-orang lain. Lalu ada orang yang kerasukan setan juga disembuhkan oleh Yesus. Lalu di pasal 9 ada orang lumpuh disembuhkan. Lalu dia berjumpa dengan seorang yang namanya Matius, pemungut cukai. Dan kemudian ada seorang anak kepala rumah ibadat yang sakit disembuhkan juga. Lalu ada perempuan yang sakit pendarahan kurang lebih 12 tahun juga disembuhkan oleh Tuhan. Dan kemudian ada seorang buta. Ada 2 orang buta bahkan di dalam pasal yang ke-9 ayat 27. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Lalu ada seorang bisu yang disembuhkan. Dan di dalam ayat 35 sampai ayat yang ke-38 itu merupakan kesimpulan dari apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan. Itu sebabnya di dalam ayat 36 Matius pasal yang ke-9 ayat 36 di sana dikatakan begini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini ialah mengasihi yang lelah dan terlantar. Mengasihi yang lelah dan terlantar. Saudara-saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ayat itu dengan tegas Yesus berkata di dalam ayat itu, ketika dia melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar. Seperti apa? Seperti domba yang tidak bergembala. Saya memeriksa beberapa terjemahan Alkitab untuk ayat ini, ayat 36. Ada terjemahan Alkitab NIV, di sana dikatakan begini. Ketika dia melihat orang banyak, dia merasa kasihan kepada mereka karena mereka tersiksa dan terlantar. NIV pakai kata ini, tersiksa dan terlantar. Memang betul kalau ini dihubungkan dengan apa yang kita sudah lihat di pasal sebelumnya yang tadi saya katakan. Ada orang yang kerasukan, ada yang sakit, ada yang mengalami banyak pergumulan, pasti mereka tersiksa. Perempuan yang sakit pendarahan kurang lebih 12 tahun, pasti tersiksa. Dan Yesus melihat orang banyak, mereka datang dengan masalah-masalah mereka. Dan Yesus melihat mereka ini tersiksa dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lalu ada satu terjemahan Alkitab yang lain yang saya coba lihat. Di sana dikatakan begini, ketika dia melihat orang banyak, dia merasa kasihan kepada mereka karena mereka tertekan dan terlantar. Ada banyak orang yang datang kepada Yesus saat itu, dan Yesus melihat ada banyak mereka yang mengalami tekanan-tekanan dalam hidup. Minggu kemarin saya sudah berkhotbah tentang bagaimana kita menang menghadapi berbagai tekanan dalam hidup. Dan ketika Yesus melihat orang-orang banyak itu, dia melihat kasihan ada banyak di antara mereka yang tertekan. Mungkin masalah penyakit, ada yang bisu, ada yang buta, dan banyak pergumulan mereka. Mereka tertekan, dan Yesus kemudian melakukan perkara ajaib dalam hidup mereka. Menarik sekali, orang banyak itu yang tertekan, yang lelah dan terlantar itu, Yesus lihat mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Artinya domba yang tidak bergembala ini, mereka liar, tidak ada yang tuntun. Tidak ada yang bimbing mereka. Waktu mereka punya masalah, mereka tidak tahu mereka harus datang kepada siapa. Mereka tidak menemukan solusi, mereka tidak menemukan jawaban atas setiap masalah dan pergumulan mereka.
Itu sebabnya Yesus kasihan kepada orang-orang seperti itu. Yesus kasihan bahwa mereka ini banyak masalah, tetapi mereka tidak tahu solusi. Mereka banyak pergumulan, tapi mereka tidak tahu jalan keluar. Makanya Yesus berkeliling ke semua kota. Perhatikan ayat 35. Dia berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, pasti saat ini juga ada banyak orang yang lelah, yang tertekan, yang terlantar, yang tersiksa, yang ada di sekeliling kita, bukan? Pasti ada banyak orang di sekeliling kita yang sedang mengalami situasi sulit dalam hidup mereka. Dan Yesus datang untuk menolong mereka. Yesus datang juga untuk menyelamatkan mereka. Yesus juga mau agar saudara dan saya menjadi alat di dalam tangannya untuk melayani, untuk mengasihi mereka yang lelah dan terlantar, yang tidak tahu bagaimana keluar dari masalah-masalah hidup mereka. Tuhan mau agar kita mengasihi mereka yang lelah dan terlantar. Ada orang yang masuk gereja juga, di saat yang sama mereka juga sedang mengalami kelelahan. Maka perhatikan di dalam ayat 35, Yesus juga bukan hanya pergi ke kota, ke desa, tetapi dia juga datang ke dalam rumah ibadat. Di dalam rumah-rumah ibadat, di dalam gereja-gereja juga ada banyak orang yang sedang lelah hari-hari ini. Betul? Capek dengan pergumulan, capek dengan tantangan, capek dengan masalah-masalah hidup. Dan Yesus juga peduli, Yesus juga hadir untuk mengasihi, untuk menolong setiap orang yang sedang lelah dan terlantar. Banyak orang yang lelah dan terlantar, yang kemudian karena tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari masalah-masalah mereka, ada banyak orang yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara-cara yang salah. Ada banyak orang yang karena sudah lelah, capek dengan situasi dalam hidupnya, ada yang berpikir untuk bunuh diri aja. Ada yang berpikir sudah pergi ke toko obat, cari obat-obat penenang, lalu kemudian minum obat penenang itu, minum terus, dan kemudian akhirnya dia sudah tidak berdaya lagi. Saya menemukan banyak sekali orang-orang yang sedang ada di dalam situasi sulit. Ada kelompok yang tahu bagaimana cara untuk keluar dari solusi, cara keluar dari masalah mereka. Mereka tahu solusi untuk keluar dari masalah mereka. Tetapi ada yang juga tidak tahu caranya. Dan ada yang memutuskan untuk bunuh diri, ada yang memutuskan untuk gantung diri, ada yang lari ke narkoba, ada yang lari ke minuman keras, ada yang lari ke klub-klub malam, mau mencari ketenangan di sana karena mereka sudah lelah, mereka sudah jenuh. Tetapi akhirnya mereka juga tidak mendapatkan solusi. Dan saudara dan saya, Tuhan mau agar kita menjadi alatnya untuk mengasihi, melayani mereka yang sedang lelah dan terlantar. Perhatikan ayat-ayat ini saudara yang kekasih. Tadi saya sudah baca di dalam ayat 35. Ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Perhatikan di dalam ayat itu saudaraku yang kekasih, ketika kita bicara tentang mengasihi yang lelah dan terlantar, maka ada beberapa cara mengasihi mereka yang lelah dan terlantar. Ada beberapa cara yang saudara dan saya harus perhatikan, harus saudara dan saya pahami, supaya kita bisa mengasihi mereka yang sedang lelah dan terlantar. Ini sudah dilakukan oleh Yesus. Perhatikan di dalam ayat 35 tadi. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Yang pertama itu. Cara untuk mengasihi mereka yang lelah dan terlantar ialah saudara dan saya harus berikan ajaran dan anjuran yang sehat kepada mereka. Kita harus memberikan ajaran dan anjuran yang sehat kepada mereka. Kalau bertemu dengan orang-orang yang sedang lelah dan terlantar,
saudara dan saya jangan kasih masukan-masukan yang salah. Sebab kalau kita kasih masukan-masukan yang salah, maka pasti mereka akan mengambil keputusan yang salah. Dan keputusan yang salah itu akan memberi dampak yang negatif, dampak yang buruk bagi mereka. Itu sebabnya kalau saudara bertemu dengan orang-orang yang menceritakan masalah mereka, mereka sedang lelah, mereka sedang tersiksa, mereka sedang sakit, mereka sedang punya pergumulan, berhati-hati sebelum ngomong. Karena nanti kalau kita salah ngomong, maka nasihat, ajaran, dan anjuran yang kita berikan kepada mereka, itu akan memberikan dampak yang negatif kepada mereka. Karena itu berpikirlah sebelum memberikan nasihat kepada orang-orang yang sedang punya masalah, yang sedang lelah, yang sedang tertekan, yang sedang sakit, yang sedang punya masalah. Saudara dan saya harus berpikir baik-baik sebelum menyampaikan sesuatu, sebelum memberikan anjuran, sebelum menyampaikan sebuah ajaran. Berpikirlah dengan baik. Sebab apa yang saudara dan saya katakan, itu bisa menjadi sesuatu yang seperti pedang bermata dua. Bisa baik, bisa tidak baik. Karena itu, Yesus tahu ini. Banyak orang yang datang berbondong-bondong kepada dia. Mereka punya banyak masalah. Itu sebabnya Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat kepada mereka. Yesus memberikan nasihat, anjuran-anjuran yang benar kepada mereka. Yesus tidak salah memberikan solusi. Makanya lihat khotbah di bukit, nanti saudara lihat khotbah di bukit mulai pasal 5. Di situ Yesus bicara tentang etika. Dia bicara tentang perilaku. Ada banyak orang-orang yang datang dengan berbagai kekhawatiran hidup mereka. Maka Yesus mengajarkan mereka supaya mereka berdoa. Maka ada doa Bapa kami di dalam pasal 6. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Itu konteksnya karena ada banyak orang yang sedang mendengar khotbah Yesus. Mereka ini datang dengan berbagai macam masalah dan pergumulan. Dan Yesus memberikan pengajaran. Yesus memberikan nasihat yang benar. Yesus bilang, berdoalah. Kalau kamu ada pergumulan, kalau kamu ada masalah, berdoalah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan seterusnya. Dibawa di dalam ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan seterusnya. Yesus memberikan pengajaran yang sehat. Ketika dia melihat ada orang-orang yang punya masalah-masalah besar, yang sedang khawatir, Yesus bilang kepada mereka, hei, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kata Yesus. Tetapi kamu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau ketemu orang yang sedang tertekan dengan kekhawatiran hidup mereka, maka saudara dan saya harus memberikan pengajaran yang benar, menyampaikan nasihat-nasihat yang benar, supaya mereka tidak semakin terburuk, supaya mereka tidak semakin jatuh, tetapi supaya mereka semakin bangkit, kuat dalam iman. Dan ini yang Yesus katakan. Dia memberikan nasihat kepada mereka. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, nanti saudara lihat, mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius pasal 7. Saudara perhatikan, ini yang saya maksudkan ketika kita melihat orang-orang, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sedang sakit, terlantar, tertekan, yang sedang lelah, kita harus memberitahukan berita Injil kepada mereka. Secara khusus kita memberikan pengajaran-pengajaran yang benar kepada mereka, kutip-kutip ayat yang benar kepada mereka, sampaikan supaya akhirnya mereka juga kemudian bangkit dari keterpurukan hidup mereka. Sama seperti yang Yesus lakukan. Dia ketika melihat mereka ini seperti domba yang tidak bergembala, tidak dituntun, seperti orang-orang liar, mereka tidak tahu bagaimana cara keluar dari hidup mereka yang penuh dengan masalah. Maka Yesus pun mengajar mereka. Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini.
ketika kita bicara tentang belajar, mengajar, maka belajar, mereka yang belajar dari Yesus dan Yesus yang mengajar mereka, maka ada sebuah siklus di sana. Ketika Yesus mengajar, maka ada tujuan di sana supaya terjadi perubahan pola pikir dari mereka yang menerima ajaran itu. Ketika Yesus memberikan nasihat kepada mereka yang sedang lelah dan terlantar, maka Yesus mau agar orang-orang itu kemudian berubah dari cara pandang mereka, berubah dari sikap mereka, dan kemudian mereka mulai menjalani hidup mereka dengan latihan-latihan iman, dan akhirnya mereka kemudian menjadi pemenang. Itu sebabnya belajar itu identik dengan berubah. Saudara dan saya tidak sempurna. Kita belum sempurna di bumi ini. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua kita masih dalam proses belajar. Karena itu jangan pernah berhenti belajar. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita belajar dari orang-orang di sekeliling kita. Ketika saudara berdoa untuk kesabaran, seperti yang kita sharing di dalam doa semalaman waktu lalu, ketika kita berdoa untuk hal sabar, kadang-kadang Tuhan menggunakan orang-orang di sekeliling kita untuk belajar sabar. Ketika kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menguasai diri kita, kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan orang-orang di sekeliling kita untuk kemudian membuat kita belajar untuk bisa menguasai diri. Dan belajar itu adalah sesuatu yang terjadi sepanjang hidup. Karena itu jangan pernah puas dan jangan berhenti belajar. Jangan pernah menyerah, harus terus belajar. Sebab dengan belajar, dengan menerima pengajaran firman Tuhan, maka kita akan semakin bertumbuh dan menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya ini yang Tuhan Yesus lakukan. Dia berjalan dari satu desa ke desa yang lain, dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain, karena dia mau agar mereka yang lelah, yang terlantar, mereka yang belum mengerti itu, belum mengerti kebenaran, supaya mereka kemudian menerima pengajaran yang sehat, dan akhirnya mereka keluar dari masalah mereka, cara pandang mereka berubah, perspektif mereka berubah, sikap mereka berubah, dan akhirnya mereka kemudian menjadi orang-orang yang semakin dewasa menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup mereka. Itu sebabnya saya selalu ingatkan kepada setiap kita, kalau kita mau memberikan nasihat kepada orang-orang lain, hati-hati supaya jangan sampai kita salah memberikan arahan. Karena orang-orang yang lelah dan terlantar, mereka yang punya banyak masalah, yang kacau dalam hidup mereka, mereka itu seperti domba yang tidak bergembala, tidak tahu bagaimana harus ke kiri kah, harus ke kanan kah, harus ke depan kah, harus ke belakang kah. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberikan ajaran yang benar, memberikan anjuran yang benar, memberikan nasihat yang benar, supaya akhirnya mereka yang lelah menjadi semangat, mereka yang lemah menjadi lebih kuat, mereka yang sudah putus asa menemukan pengharapan. Karena apa? Ajaran dan anjuran yang kita berikan sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu saudara kekasih, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Saya tertarik dengan bagian ini ketika Yesus katakan begini, mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hal pertama yang penting untuk kita renungkan bersama, saudara dan saya harus perhatikan bagaimana kita memberikan nasihat, memberikan anjuran, memberikan ajaran kepada orang-orang yang seperti domba yang tidak bergembala ini, supaya akhirnya mereka tumbuh semakin hari lebih kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara kekasih, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Bagaimana caranya supaya kita mengasihi mereka yang lelah dan terlantar itu? Tadi saya sudah sempat singgung. Jawabannya masih ada di dalam ayat 35. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, pentingnya pengajaran di situ. Lalu yang kedua, dia memberitakan Injil kerajaan sorga. Ini dia. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang lelah dan terlantar, mereka yang sudah putus pengharapan, mereka yang sedang mengalami goncangan-goncangan dalam hidup,
Maka saudara dan saya harus memberitakan Injil kepada mereka. Ini ada hubungannya dengan bagian pertama tadi. Apa itu Injil? Injil itu adalah good news, atau bahasa aslinya euangelion, artinya kabar baik. Kabar baik bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia. Yesus datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan manusia, untuk memberikan pengampunan dosa. Dia datang untuk menanggung setiap dosa kita di kayu salib. Dia datang untuk sengsara demi kita. Kita ada di minggu sengsara. Yesus datang untuk menanggung setiap kesengsaraan kita. Dan dia mati di kayu salib. Dia bangkit. Kemudian dia memberikan kehidupan kekal pada kita. Ini yang harus disampaikan kepada mereka yang lelah dan tidak punya motivasi lagi dalam hidup. Mereka yang lelah, yang terlantar, mereka perlu dapatkan kabar baik. Satu kali saya berjumpa dengan seseorang dan dia katakan begini, waduh Pak Pendeta, kayaknya dosa saya ini sudah tidak bisa diampuni lagi. Oh, kenapa begitu? Wah, saya ini banyak sekali lakukan dosa. Berzina itu hal biasa. Ganti-ganti pacar hal biasa. Narkoba udah biasa. Semua dosa sudah saya lakukan, dia katakan. Dan dia bilang, sepertinya saya tidak lagi dapat pengampunan dari Tuhan. Dia bilang, sudah, rusak-rusak sekalian saja. Oh ya? Lalu kemudian saya mulai menyampaikan kepada dia berita kabar baik. Bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, tetapi darah Kristus sanggup untuk memutihkannya seputih salju. Dan darah Kristus sudah tercurah di kayu salib untuk membersihkan semua dosa-dosamu. Itu sebabnya sejauh timur dari barat dijauhkannya setiap pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Waktu saya sampaikan hal itu kepada dia dan dia bilang, emang bisa Tuhan ampuni dosa saya? Manusia saja sudah tidak mau terima saya kok. Manusia lihat saya saja sudah jijik kok. Apakah Tuhan masih baik kepada saya? Saya bilang, ya memang Tuhan tetap baik. Meskipun kamu tidak baik, Tuhan tetap baik bagi kamu. Meskipun kamu sudah melakukan kesalahan, buat dosa, berzina dan segala macam, tapi Tuhan tetap baik pada kamu. Ya, tapi saya juga sudah mengaborsi kurang lebih 7 kali sampai 10 kali, bahkan sudah banyak kali saya melakukan aborsi dengan pacar saya. Oh ya? Tetap Tuhan baik bagi kamu. Kasih setianya tetap nyata dalam hidupmu. Dia tetap mengampuni kamu. Dia tetap menerima engkau apa adanya. Inilah Injil kabar baik. Inilah berita pengampunan dosa yang engkau perlu terima daripada Yesus. Oh gitu ya Pak? Oh iya. Yesus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia membawa kabar baik dari Allah. Dia membawa Injil, berita tentang kasih Allah kepada dunia. Dan itu sebabnya ada banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk mendengarkan Injil kerajaan sorga. Dan Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga kepada mereka semua yang lelah dan terlantar. Jangan hanya hidup bagi diri sendiri. Yang penting gua sehat, dia mau mati, terserah. Yang penting saya tidak punya masalah, dia mau ada masalah, ya sudah terserah. Kita harus membawa berita Injil kerajaan sorga kepada mereka. Sebab kita adalah penuai-penuai di akhir zaman. Saudara perhatikan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tuaian ini, orang-orang yang lelah dan terlantar itu banyak sekali, kata firman Tuhan. Masalahnya pekerjanya tuh sedikit. Penuai-penuai untuk tuaian itu sedikit. Orang yang terbeban untuk melayani orang-orang yang lelah dan terlantar itu sedikit. Karena itu kita semua sebagai orang percaya harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Amin. Kita harus membawa berita Injil Kristus kepada mereka. Kita harus menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Jangan hanya bergumul dengan masalah sendiri. Memang kita punya masalah, tapi kita tahu bahwa di dalam Kristus ada solusi. Kita sudah punya Yesus dan kita tahu selalu ada solusi di dalam Yesus. Karena itu, jangan hanya bergumul dengan masalah sendiri. Kalau lihat ada orang punya pergumulan, kita juga harus datang dan bawa berita Injil kepada mereka supaya mereka juga mengalami kemenangan,
supaya ada sukacita, supaya ada kesembuhan, supaya ada pemulihan. Dan akhirnya mereka juga berkata, benar, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan bilang pergi. Kita harus memberitakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku. Mereka yang lelah dan terlantar itu harus kita bawa untuk menjadi murid Kristus. Kita harus membawa berita keselamatan kepada mereka. Supaya mereka yang sedang bergumul dengan dosa mereka juga menerima pengampunan dari Tuhan. Mereka yang belum diselamatkan supaya mereka juga bisa menerima keselamatan. Mereka yang takut mati supaya mereka siap. Mereka yakin ketika mereka menerima Kristus sebagai juru selamat. Mereka juga akhirnya mengerti bahwa sekalipun pada waktunya Tuhan memanggilnya, dia pasti akan pergi ke surga. Amin. Hari Kamis kemarin, saya dengan Kanendis punya teman satu angkatan sakit. Sudah beberapa lama dia sakit, kurang lebih mungkin sudah ada 2 tahunan sakit ya. Ke Makassar, operasi, ke Penang, kemudian ada pengobatan. Lalu beberapa hari datang di Jakarta, kemudian masuk di Rumah Sakit Kanker Darmais. Lalu hari Kamis saya sudah tidak enak. Setelah pulang doa semalaman dari sini, Rabu ya, kami dapat berita Rabu, saya bilang, yuk besok kita pergi ke Rumah Sakit Kanker Darmais nih. Ya udah, kami berangkat pergi ke sana. Begitu sampai di sana, astaga. Teman ini sudah badannya yang bagus itu kemudian sudah mulai kurus, matanya sudah mulai kelopak mata sudah, pokoknya ini semua sudah mulai kurus, tidak makan sudah 2 hari, selang di mana-mana dan seterusnya. Tapi puji Tuhan karena dia anak Tuhan. Dia juga melayani Tuhan. Lalu kemudian hari Kamis kami datang di situ, masuk gantian, berdoa, saya masuk berikut, kemudian saya berdoa, saya tumpang tangan di kepalanya. Saya masih tanya dia, kamu masih ingat saya? Dia masih angguk, oke. Lalu, tapi saya hanya lihat, wah ini hanya mujizat saja, baru dia bisa mengalami kesembuhan. Kalau bukan mujizat kayaknya susah. Sudah singkat cerita kami pulang, lalu saya hati itu tidak enak, jadi saya bilang kepada anaknya yang perempuan, saya bilang, ya, saya titip nomor handphone ya, tolong catat nanti kalau ada apa-apa hubungi Om. Saya bilang supaya nanti Om doakan dari jarak jauh aja. Lalu kemudian hari Jumat saya ada kegiatan kantor kurang lebih jam 2 tiba-tiba WA masuk dan bilang begini, Om, Mama sudah sembuh. Saya kaget, dia bilang Mama sudah sembuh. Wah, sudah meninggal. Saya kemudian dari kantor saya bilang ke rumah, cepat nanti saya jemput ke rumah, kemudian kami ke rumah sakit. Sampai di sana, sudah banyak orang, mana di jalan tol macet 2 jam lagi. Padahal kita kejar karena jenazahnya itu mau dibawa dengan pesawat Garuda jam 10 malam untuk diterbangkan ke Timika. Lalu, waduh saya udah gelisah di pinggir jalan ini, aduh ini 2 jam nih. Berangkat jam 6, tiba di Darmais kurang lebih jam 6 sore. Puji Tuhan sampai di sana kami masih lihat dia dimandikan di situ masih dikasih makeup, disasak rambutnya segala macam. Setelah doakan dia, saya masukin dengan teman-teman itu orang-orang itu masukin ke dalam peti, kemudian kita berdoa, tutup petinya, masukin ke ambulans, kemudian ambulans bawa ke bandara dan diterbangkan ke Timika jam 10 malam. Kalau bukan anak Tuhan, pasti kesedihannya itu beda ketika seseorang meninggal, betul? Tapi karena anak Tuhan, dia anak Tuhan, saya yakin doa terakhir yang kami datang di situ dan doakan itu membuat hatinya siap juga. Dia sudah siap, dia hanya butuh peneguhan untuk pergi. Dan secepat itu dia pergi. Dan anaknya juga yang perempuan kami datang dan peluk dia dan bilang sudah mama sudah ini dan kamu kuat ya. Dan saya baru lihat anak perempuan yang menemani mamanya sudah sakit sekian lama dan begitu tegar dan kuat. Saya yakin itu karena Tuhan yang menguatkan dia. Kalau tidak, bayangkan mamanya di situ lalu dia urus semuanya, dia urus pesawat, dia urus peti mati, dia urus semua. Tapi karena Tuhan saya yakin.
orang-orang yang ada di dalam Kristus, mereka tidak takut mati. Kalaupun Tuhan panggil mereka, mereka pasti pergi ke rumah yang tenang. Amin. Itu sebabnya berita Injil Kerajaan Sorga ini harus disampaikan kepada mereka yang sedang bingung. Kalau mati pergi kemana? Berita Injil Kerajaan Sorga ini perlu disampaikan kepada mereka yang belum pasti keselamatannya. Orang-orang yang belum pasti keselamatannya adalah orang-orang yang lelah dan terlantar. Mereka yang tidak punya pengharapan dalam hidup. Itu sebabnya Tuhan Yesus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk membawa berita Injil Kerajaan Sorga. Berita pengharapan ini kepada mereka, supaya mereka akhirnya bisa lebih siap. Supaya mereka punya pengharapan. Supaya mereka punya keyakinan bahwa kalaupun mereka mati, mereka pasti akan masuk ke surga. Berita pengharapan bahwa kalaupun mereka sudah buat dosa, pengampunan selalu disediakan bagi mereka. Dan ini yang harus kita sampaikan supaya mereka yang lelah dan terlantar itu, mereka dikuatkan kembali. Mereka boleh mengalami pengharapan, mereka mengalami kepastian di dalam Tuhan. Saya mau tanya, ada di sini yang sudah siap mati? Kalau mati kemana? Sudah punya Tuhan Yesus dalam hidup saudara? Jawabannya pasti. Ya, saya sudah punya. Sudah siap mati? Sudah siap mati belum? Ya, kalau belum mati jangan cari-cari mati. Iya kan? Berita Injil Kerajaan Sorga itu memastikan kita bahwa meskipun hidup kita, nafas kita diambil daripada kita, ada kepastian kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Karena itu, beritakanlah berita ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Mereka yang sedang terlantar, yang tidak punya pengharapan, yang tidak mengerti kalau mereka mati pergi kemana. Sampaikan berita ini kepada mereka, supaya mereka pun akhirnya menerima kerajaan sorga di dalam hidup mereka. Dan Yesus memerintahkan kita supaya kita memberitakan Injil. Jangan lupa saudara dan saya itu saksi. Dia memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Dia tidak memerintahkan kita untuk semua jadi pendeta. Kalau jadi pendeta semuanya siapa yang jadi jemaat? Tapi dia minta kita untuk kita pergi dan menjadi saksi. Nanti baca Kisah Para Rasul. Murid-murid diminta untuk menjadi saksi. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu harus pergi untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sebab dimanapun kita berada, pasti di situ ada banyak orang yang sedang lelah dan terlantar, yang tersiksa, yang tertekan, yang sedang tidak punya pengharapan. Kita harus menjadi saksi bagi mereka. Dengan cara apa? Memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Membawa berita pengharapan, membawa berita pengampunan, membawa berita keselamatan kepada mereka. Supaya mereka pun akhirnya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Yang terakhir saudara, ketika kita bicara tentang mengasihi yang lelah dan terlantar, maka cara yang terakhir masih ada di dalam ayat yang ke-35, dan saya mau baca juga pasal 10 ayat 1. Ayat 35 bagian terakhir, saya baca lengkap. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 1 pasal 10 Injil Matius. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yang terakhir, cara kita untuk bisa mengasihi mereka yang lelah dan terlantar, caranya ialah bawa mereka untuk mengalami kuasa Allah. Bawa mereka untuk mengalami kuasa Allah. Perhatikan Yesus di dalam pasal 9 ayat yang ke-35, dia bukan hanya mengajar, dia bukan hanya memberitakan Injil, tetapi dia juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Dan di dalam pasal 10 ayat 1, dia memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dengan kata lain begini, kuasa itu tidak hanya diberikan kepada ke-12 rasul itu. Setiap kita juga diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dan janji ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus waktu kebangkitan di dalam Injil Matius pasal 28. Lihat di pasal 28 ayat 19 dan 20 tadi saya sudah baca. Karena itu pergilah dan seterusnya. Tetapi mengawali di pasal 28 ayat 18, di sana dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Lalu Yesus memberikan kuasa itu juga kepada anak-anaknya untuk apa? Mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saya mau katakan begini, kuasa ini bukan hanya dikasih ke pendeta. Kuasa ini diberikan kepada mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara dan saya juga, kita semua diberikan kuasa. Tapi masalahnya kadang-kadang kita tidak mengerti atau kita mungkin tidak memahami bahwa ternyata kita sebagai anak Tuhan itu diberikan kuasa. Itu masalahnya. Padahal setiap kita diberikan kuasa, sebab ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, maka ada jaminan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan memperolehnya. Ketika kita meminta di dalam nama Yesus, ketika kita berkata-kata dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, maka kuasa Allah dicurahkan sehingga kuasa kegelapan akan pergi dan kuasa itu diberikan kepada kita. Amin. Karena itu pakai kuasa itu. Tadi lagu itu kan jelas ya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia di bawah kakiku. Nah ini dia. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa itu. Itu sebabnya kalau ada orang kerasukan di tempat saudara, di kamar kos, di asrama, di tempat kerja, jangan saudara panik. Kalau ada orang yang sedang diganggu oleh kuasa kegelapan, saudara datang aja. Angkat tangan di situ dan katakan, dalam nama Yesus saya usir semua kuasa kegelapan. Jangan saudara pikir, wih, saya bukan pendeta, ini setan keluar enggak? Ini saya usir dia, ini nanti dia balik usir saya atau gimana ini? Ya kan? Jangan seperti itu. Kita diberikan kuasa. Amin. Pakai kuasa itu, perkatakan nama Yesus. Nama Yesus berkuasa. Saudara dan saya, alat di dalam tangannya. Itu sebabnya perkatakan nama Yesus. Usir setan-setan dengan nama Yesus. Saudara, setan itu tidak perlu dikalahkan lagi. Saya ulang. Setan tidak perlu dikalahkan karena dia sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Amin. Yesus sudah meremukkan si jahat itu di kayu salib. Sudah selesai, tetelestai, sudah selesai. Termasuk Yesus sudah menyelesaikan, sudah mengalahkan si jahat di kayu salib. Karena itu saudara jangan takut dengan setan. Harusnya setan yang takut kepada saudara. Amin. Amin. Maka kalau ada yang bilang, oh ada penampakan di situ. Mana? Saya datang. Datang saja. Jangan aduh, menghindar. Kabur. Roh kabur langsung pergi. Kita diberi kuasa. Amin. Jangan ada yang bilang, aduh tadi tikus lewat situ. Ada apa-apa lagi ini. Tiba-tiba cicak berbunyi. Aduh, jangan-jangan ini. Masuk kamar mandi sudah tidak mau pergi ke kamar mandi. Takut sampai tunggu besok pagi. Lama-lama ginjal rusak. Tahan tidak pergi ke kamar mandi sepanjang malam sampai pagi. Gara-gara takut. Ini begitu sakit ginjal baru bilang, oh dari Yesus. Padahal ini tidak pergi buang cepat semalam. Saudara, kita diberikan kuasa. Amin. Karena itu jangan takut dengan kuasa kegelapan. Setan tidak usah dikalahkan lagi. Dia sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib.
Yang harus saudara dan saya lakukan bukan kalahkan dia, tetapi usir dia. Beda ya, kalahkan dan usir itu beda. Mengapa Yesus memerintahkan kita mengusir setan? Karena dia sudah dikalahkan. Maka dia harus diusir. Amin. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Yesus memberikan kepada kita kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Roh-roh jahat ini selalu ada di sekeliling kita setiap saat. Ada ayat firman Tuhannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Makanya dia bolos itu di dalam bahasa asli, dia bolos itu bukan berarti dia suka bolos. Si jahat itu rajin, aktif bekerja. Dia cari celah. Kapan dia dapat celah, dia masuk, dia ganggu. Dia bikin ribut di situ. Dia bikin rusuh di situ. Dia bikin kacau di situ. Dia menguasai, dia mengganggu pikiran. Kalau orang tidak ada dalam Kristus, dia masuk dan dia rasuki. Itu sebabnya Yesus memberikan kuasa kepada kita, orang percaya, untuk mengusir roh-roh jahat. Usir saja, jangan takut. Amin. Saudara mau praktek? Siap praktek? Siap? Saya berdoa supaya dalam minggu-minggu ini saudara bertemu dengan orang yang kerasukan. Amin. Saya berdoa supaya dalam minggu-minggu ini Tuhan izinkan saudara praktek bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Maka siap-siap memang. Siap-siap. Jangan takut. Gunakan kuasa otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab apa? Dia melindungi kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lenyapkan segala sakit penyakit dengan nama Yesus. Ayat itu katakan. Jadi ini komplit ya. Kuasa itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita untuk mengusir roh-roh jahat. Melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kalau saudara sakit, tumpang tangan sendiri. Jangan tunggu orang tumpang tangan. Amin. Kalau saudara sakit, kepala sakit, tumpang tangan. Dalam nama Yesus, saya berdoa kepala saya yang sakit ini. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Jangan tunggu KKR. Tiba-tiba KKR dilakukan 1 tahun. Nanti baru saudara punya kepala sakit 1 tahun baru datang, baru didoakan. Jangan. Doa sendiri. Amin. Kalau saudara juga ada lemah-lemah, ada kelemahan-kelemahan. Aduh, badan tidak enak. Berdoa. Alkitab katakan, Yesus memberikan kuasa itu kepada kita. Amin. Makanya dari sekarang berdoa, Tuhan, saya mau coba praktek kuasa-Mu ini. Tuhan, tolong kasih saya 1 atau 2 kasus dalam minggu ini. Nah, kalau mau rasakan praktek itu, minta kasus dari Tuhan. Oke? Ya, seperti perawat-perawat kan? Kalau mereka mau ini tindakan, ya harus dia lihat kasus nih. Ya kan? Dapat kasus. Seperti dokter gigi yang mau praktek bedah atau mau bersihkan gigi orang, kan dia pergi cari tuh orang-orang yang berkasus. Di mana itu? Ya kan? Cari. Oke, nanti dia mulai ambil tindakan. Berdoa juga, Tuhan, saya mau buktikan kuasa-Mu Tuhan. Izinkan saya untuk bertemu dengan orang-orang yang punya kasus seperti begini Tuhan. Saya mau berdoa untuk mereka mengalami kemenangan dan pemulihan. Siap dalam minggu ini? Siap? Amin. Ya. Jadi jalan Tuhan, pakai saya untuk menyatakan kuasa-Mu. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di sekeliling kita itu banyak orang yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka sedang lelah. Ada yang lelah karena sakitnya mungkin sudah bertahun-tahun. Ada yang mungkin lelah karena dia sudah pergi ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh. Ada yang lelah karena setiap saat dia diganggu oleh kuasa kegelapan. Ini mereka harus saudara dan saya tolong. Kalau ada orang cerita kepada saudara, bilang begitu, aduh saya udah capek sekali. Duh, kenapa ini kuasa kegelapan ini ganggu saya? Oh ya sudah. Mari kita berdoa sekarang. Jangan saudara tanya lagi, dia ganggu kayak apa ya? Nanti, oh dia jalan seperti apa? Kelamaan.
cepat-cepat potong cerita itu dan bilang, oke sudah, mari sudah kita berdoa sekarang. Sebab nanti kalau semakin lama kita cerita, kita lupa berdoa untuk dia. Ya kan? Stop sudah dan doakan dia. Inilah kesempatan untuk kita bisa menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Bagi mereka yang sedang lelah dan terlantar. Karena itu dalam minggu ini, di akhir dari khotbah ini saya mau katakan begini. Dalam minggu ini saudara berdoa, Tuhan, tolong saya untuk berjumpa dengan orang-orang yang lelah dan terlantar. Saya mau menjadi alat berkat bagi mereka. Dan di saat yang sama saudara harus berdoa, minta kepekaan dari Tuhan. Banyak orang lelah dan terlantar, tapi kadang-kadang kita yang tidak peka sehingga tidak lihat mereka. Bukan orang-orang itu tidak ada, tapi kita yang kurang peka secara rohani. Maka minta Tuhan memberikan kepekaan rohani supaya kita bertemu dengan mereka yang lelah dan terlantar. Kita menjadi saksi Tuhan bagi mereka. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Amin.